Seri Orang Kudus ke-41. Santo Arnoldus Jansen, pendiri Kongregasi Misi, Imam SVD dan Susteran. Saya, Arnold. Orang mengenal saya sebagai Santo Arnoldus atau Santo Arnold Jansen. Saya adalah bapa, pemimpin, dan sekaligus pendiri dari 3 kongregasi, yaitu Kongregasi SVD, Societas Verbi Divini, Kongregasi Suster SSPS, Servae Spiritus Sanctus, dan Kongregasi Suster SSPSAP, Servarum Spiritus Sancti, De Adoratione Perpetua. Saya dikenang sebagai pionir dalam bidang pekerjaan misi, dan pemimpin gereja Katolik. Begini kisah saya dilahirkan pada tanggal 5 November tahun 1837, di Gotch, Jerman. Saya adalah anak kelima dari 11 bersaudara, yang lahir dari pasangan Hermann Jansen dan Anna Maria Jansen. Saya dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat, dan menerima pendidikan yang solid, dengan minat khusus pada sains dan matematika. Pada tahun 1854, saya masuk seminari di Münster, Jerman, di mana saya belajar teologi dan filsafat. Saya ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 15 Agustus tahun 1861 di Gereja Katedral di Münster. Tugas pertama saya adalah berkarya bagi Keuskupan Münster, dan mengajar ilmu pengetahuan alam dan matematika, di sebuah sekolah menengah Katolik di Bocholt. Saya bertugas selama 12 tahun sebagai guru di kota itu, sekaligus memberikan pelayanan pastoral di paroki Saint George. Ketika organisasi yang disebut Kerasulan Doa tiba di Jerman dari Perancis, saya membacanya, dan menyukai devosinya kepada Hati Kudus Yesus, persembahan pagi, doa rosario, dan doa untuk intensi pribadi. Pada 1865, saya mendaftar untuk menjadi anggota, dan berkampanye agar orang lain menjadi anggota Kerasulan Doa tersebut, dengan tujuan untuk memimpin orang-orang biasa ke dalam doa, sebagai semacam sekolah dan tempat pelatihan untuk menghayati iman. Saya juga menulis buklet yang menjelaskan tentang Kerasulan Doa tersebut. Begitu bersemangatnya, saya sampai diangkat menjadi Direktur Kerasulan Doa untuk Keuskupan Münster, pada tahun 1867. Selama beberapa tahun berikutnya, selama liburan panjang sekolah, saya berjalan dari paroki ke paroki, hingga saya mendirikan unit Kerasulan Doa di 300, dari 350 paroki di Keuskupan Münster. Pada tahun 1870-an, adalah waktu yang sulit bagi gereja Katolik di Jerman. Pemimpin Jerman, Otto von Bismarck mengeluarkan sebuah undang-undang yang sangat anti-Katolik yang disebut Kulturkampf. Undang-undang ini telah menyebabkan pengusiran para imam dan para biarawan-biarawati, serta pemenjaraan bagi banyak uskup di Jerman. Dalam situasi kacau balau ini, saya memperoleh ide yang cemerlang bagi para imam yang telah diusir keluar Jerman oleh pemerintah. Saya kemudian mengupayakan agar para imam yang terusir itu dapat berangkat dan berkarya di tanah misi, atau setidaknya dapat membantu dan mendukung karya misionaris. Saya mengundurkan diri dari jabatan mengajar pada tahun 1873, dan memulai menerbitkan sebuah majalah bulanan bernama Utusan Kecil Hati Kudus, yang memberi informasi dan menginspirasi umat Katolik untuk berdoa, dan mendukung misi. Dengan dukungan dari sejumlah uskup, saya mendirikan sebuah kongregasi dan rumah misi saya yang pertama, pada tanggal 8 September tahun 1875 di Steyl, Belanda. Rumah misi, saya beri nama Rumah Misi Saint Michael the Archangel. Sementara untuk kongregasi, saya beri nama Societas Verbi Divini, disingkat SVD, atau populer dengan sebutan The Society of the Divine Word, atau Serikat Sabda Allah, yang secara khusus menghormati Hati Kudus Yesus. Semangat kongregasi ini ditandai oleh penyerahan diri seutuhnya kepada Allah, semangat iman, kesetiaan, kerendahan hati, dan penyangkalan diri. Semakin hari semakin banyak orang yang datang dan bergabung dengan kongregasi saya. Pada musim gugur 1877, rumah misi mulai dibuka untuk retret umum, yang dari tahun ke tahun menarik ratusan, bahkan ribuan imam dan awam, pria dan wanita, untuk mengikuti hari-hari hening dalam rumah misi. Dengan demikian rumah misi itu diperkenalkan ke lingkungan yang lebih luas. Saya juga giat mempropagandakan devosi kepada Roh Kudus dan Tritunggal Maha Kudus dalam retret tersebut. Pada tahun 1878,
kongregasi ini kemudian mendapat persetujuan dari Paus Leo ke-13. Pada tahun 1879, hanya 1 tahun setelah kongregasi saya direstui oleh Tahta Suci, saya telah mengirimkan 2 misionaris pertama ke Cina, yaitu Johannes Baptist von Anser SVD, dan Santo Joseph Reina de Metz SVD. Setelah itu, setiap tahunnya saya terus mengirimkan para misionaris ke seluruh penjuru dunia. Kesuksesan para misionaris SVD ini, membuat Paus Leo ke-13 memberi saya wilayah misi yang lebih luas, di wilayah Afrika dan Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia, yang saat itu merupakan wilayah kekuasaan Belanda. Saya mencari sumber keuangan untuk karya misi yang begitu raksasa, benar-benar dengan karya saya sendiri. Selain usaha retret di rumah misi, saya mendirikan sebuah percetakan yang cukup sukses, di mana pada tahun 1925 dijadikan percetakan kepausan. Maksud lain dari percetakan ini ialah, untuk mempublikasikan dan mempromosikan panggilan imamat, serta menyebarkan bacaan bermutu, dan menanamkan pengetahuan tentang karya misi, serta menanamkan cinta kasih untuk karya misi itu. Saya juga mengakui peran perempuan dalam pekerjaan misionaris. Sejak awal, saya memiliki sekelompok wanita yang membantu saya dalam menjalankan rumah misi. Di antaranya adalah Beata Maria Helena Stollenwerk, yang menjadi kolaborator dekat saya, dan menjadi salah satu pendirinya. Para wanita ini mengungkapkan keinginan mereka untuk menjadi suster, dan melayani sebagai misionaris. Setelah bertahun-tahun menunggu dan berdoa, akhirnya saya mendirikan kongregasi wanita pertama, pada tanggal 8 Desember tahun 1889. Saya menamakannya Kongregasi Suster Servae, Spiritus Sanctus, disingkat SSPS, atau The Missionary Sisters, Servants of the Holy Spirit, atau Suster Misi, Abdi Roh Kudus. Mereka berdedikasi pada evangelisasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan sosial di kalangan masyarakat miskin dan terpinggirkan. Selanjutnya pada tanggal 8 Desember tahun 1896, saya memilih beberapa orang dari para suster SSPS untuk membentuk sebuah kelompok khusus para suster yang kontemplatif, yang dikenal sebagai Kongregasi Suster, Servarum Spiritus Sancti, de Adorazione Perpetua, disingkat SSPSAP, atau Kongregasi Suster, Abdi Roh Kudus Adorasi Abadi. Tugas mereka adalah untuk beradorasi dengan tidak terputus pada Sakramen Maha Kudus, berdoa sepanjang hari, siang dan malam bagi gereja, dan terutama bagi para misionaris SVD dan karya mereka di seluruh penjuru dunia. Saya menghabiskan tahun-tahun terakhir saya di rumah misi di Steyl, dengan mengawasi 3 kongregasi yang saya dirikan, yang telah berkembang menjadi lebih dari 1.500 anggota, di 4 benua. Saya adalah sosok kebapaan yang peduli terhadap kebutuhan rohani dan material anggota kongregasi saya. Saya juga memelihara hubungan dekat dengan para misionaris melalui surat dan kunjungan. Saya meninggal pada tanggal 15 Januari tahun 1909, dan dimakamkan di ruang bawah tanah kapel rumah misi. Pada saat kematian saya, terhitung orang yang berlangganan berbagai majalah dan buku dari percetakan saya, sudah mencapai 964.000 pelanggan. Sementara itu, lebih dari 63.600 orang, baik pria maupun wanita, imam maupun awam, telah mengikuti sebanyak 592 retret di rumah misi saya. Saya dibeatifikasi oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1975. Dan pada tanggal 5 Oktober tahun 2003, saya dan sahabat saya, Joseph Reina de Metz, SVD dikanonisasi sebagai santo oleh Santo Paus Yohanes Paulus II. Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma yang dirayakan setiap tanggal 15 Januari setiap tahunnya. Santo Arnoldus Jansen, doakanlah kami.